Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sunubi. Saya dari jurusan Tahfiz Bahasa Inggris semester 2 di Universitas Al-Azhar. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, yaitu dengan tema Kurikulum Pendidikan Islam dan Lingkungan Pendidikan Islam. Kurikulum Pendidikan Islam. Pengertian dari kurikulum pendidikan Islam yaitu rencana pembelajaran yang berisi tujuan, materi, metode, dan evaluasi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan Islam. Dalam konteks Islam, kurikulum adalah alat untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam guna membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kurikulum dalam pendidikan Islam tidak hanya bertujuan menghasilkan manusia yang cerdas secara intelektual, tapi juga manusia yang unggul secara spiritual dan normal. Oleh karena itu, kurikulum ini menyentuh aspek jasmani, rohani, sosial, dan akal peserta didik secara terpadu. Tujuan dari kurikulum pendidikan Islam yaitu diantaranya yang pertama, mencetak manusia yang beriman dan bertakwa, memiliki akhlak mulia, dan memahami dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu berkontribusi positif dalam masyarakat sebagai bagian dari umat terbaik atau khairul ummah, dan bisa menjadi pemimpin di masyarakat. Tujuan ini menunjukkan bahwa kurikulum pendidikan Islam itu berorientasi pada pembentukan karakter dan kepribadian Muslim, bukan hanya pada aspek kognitif atau akademik saja. Komponen kurikulum pendidikan Islam yang pertama itu tujuan, menunjukkan arah dan hasil akhir yang ingin dicapai dalam proses pendidikan Islam, seperti ketauhidan, takwaan, dan akhlak mulia. Tanpa tujuan yang jelas, proses pendidikan menjadi tidak terarah. Dalam Islam, tujuan pendidikan bersumber dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Hadis, bukan sekedar dari filsafat manusia, pikiran manusia. Yaitu materinya, yaitu meliputi ilmu-ilmu yang di dalam agama seperti tauhid, fikih, atau cara ibadah atau aturan-aturan yang ada dalam agama, al-akhlak, tafsir, dan hadis, serta ilmu pengetahuan umum yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Materi pendidikan Islam bersifat komprehensif. Pendidikan agama tidak hanya diajarkan sebagai mata pelajaran, tetapi sebagai landasan dalam memahami ilmu lain, seperti contohnya sains, ekonomi, dan teknologi. Metode dalam pendidikan Islam meliputi yang pertama ada ceramah atau tabligh. Yang kedua, ceramah atau tabligh pastinya kita semua juga tahu seperti apa itu. Yang kedua itu teladan atau uswah hasanah. Yang ketiga diskusi atau hiwar. Yang keempat pembiasaan, dan yang kelima keteladanan dan simulasi. Metode harus sesuai dengan kondisi peserta didik yang bersifat mendidik, bukan hanya sekedar mengajar. Metode keteladanan sangat ditekankan dalam Islam karena Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan. Dalam hal evaluasi, kita harus melihat dari aspek kognitif, dari hafalan atau pemahaman peserta didik. Yang kedua itu afektif, dari sikap peserta didik dan kesadaran spiritual. Dan yang ketiga itu psikomotorik, praktik ibadah dan akhlak dalam keseharian. Maksudnya bagaimana evaluasi pendidikan Islam tidak hanya berdasarkan nilai ujian, tetapi juga pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ke pendidik. Guru dalam Islam disebut juga murabbi atau mu'alim, atau kalau dalam tasawuf itu disebut mursyid.
yaitu adalah orang yang membimbing secara spiritual dan intelektual. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan teladan dalam kehidupan. Guru harus menunjukkan akhlak Islami dalam setiap tindakannya, tidak hanya dalam sekolah atau dalam madrasah saja, tapi juga di luar sekolah seperti lingkungan masyarakat. Lalu karakteristik dari kurikulum pendidikan Islam yaitu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bukan hanya teori atau pemikiran manusia. Lalu mencakup semua aspek kehidupan seperti spiritual, akal, jasmani, dan sosial. Lalu pendidikan diarahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya sekedar dunia atau dunia. Lalu yang diajarkan seperti ilmu integrasi ilmu dan iman, seperti ilmu umum, matematika, sains, teknologi, diajarkan dengan pendekatan nilai Islam. Lalu berorientasi dengan akhlak. Pembentukan akhlak adalah inti dari pendidikan Islam. Perkembangan kurikulum pendidikan Islam pada masa klasik, perkembangan kurikulum pendidikan Islam berbasis di masjid, madrasah atau pesantren, belajar dengan sistem halakoh, fokus pada kitab kuning dan ilmu agama. Lalu di masa kolonial, pendidikan Islam ditekan oleh pemerintah kolonial. Madrasah berkembang sebagai bentuk perlawanan budaya. Lalu pada masa modern, sekolah Islam mulai memasukkan ilmu umum ke dalam kurikulumnya. Sistem kelas, buku, dan kurikulum mulai distandarkan. Lalu di masa kontemporer muncul sistem pendidikan Islam terpadu. Contohnya seperti SDIT, SNPIT, dan lain-lain. Kurikulum nasional diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman. Teknologi digunakan dalam pendidikan Islam. Lanjut ke lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan pendidikan Islam adalah segala bentuk situasi, kondisi, dan interaksi yang mengaruhi proses pendidikan Islam secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Lingkungan yang Islami akan memperkuat nilai-nilai yang ditanamkan dalam kurikulum. Sedangkan kurikulum yang buruk bisa melemahkan atau bahkan merusak dari nilai tersebut. Jenis-jenis lingkungan pendidikan Islam, yang pertama itu ada lingkungan keluarga. Seperti yang kita tahu bahwa keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan utama. Orang tua adalah guru dan teladan terutama bagi anak. Jika orang tua membiasakan anak dengan sholat, membaca Al-Quran, berkata jujur, bersikap baik, maka nilai-nilai ini akan tertanam kuat sejak kecil. Yang kedua itu ada di lingkungan sekolah. Sekolah sebagai institusi formal berfungsi mendidik secara sistematis. Maksudnya bagaimana? Sekolah Islam bukan hanya mengajarkan mata pelajaran agama, tetapi juga menerapkan nilai Islam dalam sistem pembelajaran, budaya sekolah, dan perilaku guru serta siswa. Yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Masyarakat membentuk lingkungan sosial anak. Masyarakat yang Islam yang memberikan teladan dalam ibadah, gotong royong, sosial. Jika lingkungan sekitar mendukung kegiatan keagamaan seperti pengajian, baca bakti di masjid, dan pergaulan yang sehat, maka anak akan terpengaruh positif. Lalu yang keempat, lingkungan media dan digital. Media dan internet dapat menjadi sarana pembelajaran atau bahkan bisa jadi perusak nilai. Anak perlu diarahkan menggunakan media digital untuk belajar dan meningkatkan iman. Tidak hanya seperti halnya gimana ya? Tidak hanya untuk hiburan yang berbahaya. Maka literasi digital Islam sangat diutamakan. Peran lingkungan dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu menanamkan nilai Islami melalui pembiasaan, teladan, dan pengaruh sosial. Yang kedua yaitu mengontrol perilaku. Masyarakat dan keluarga berperan dalam membentuk dan menjaga perilaku anak seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu yang ketiga yaitu memfasilitasi pembelajaran sosial, yaitu interaksi di luar kelas,
pengalaman anak dalam berislam. Yang keempat yaitu memperkuat pengamalan agama, misalnya lingkungan masjid yang aktif, mengikuti sholat berjamaah atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti pengajian atau kegiatan hal yang baik lainnya. Lalu lanjut ke tantangan lingkungan pendidikan Islam saat ini. Yang pertama pastinya gadget atau sosial media tidak terkontrol. Banyak dari anak-anak kecil zaman sekarang itu sudah melenceng, bahkan dari lingkungan saya sendiri ya, dari mohon maaf tontonannya itu agak sudah tidak pantas. Jadi sangat penting untuk menjaga generasi-generasi saat ini dari gadget dan sosial media agar tidak terjerumus ke dalam hal yang merusak nilai-nilai Islam. Lalu lingkungan pergaulan yang bebas, kurangnya keteladanan dari orang tua dan masyarakat. Dan yang terakhir, minimnya dukungan sarana keagamaan di lingkungan tempat tinggal. Pendidikan Islam tidak berdiri sendiri. Lingkungan yang buruk bisa mengajarkan nilai-nilai yang diajarkan di rumah maupun di sekolah. Lalu upaya membangun lingkungan pendidikan Islam. Yang pertama itu ada di keluarga, menjadi teladan, mengkomunikasi dan membiasakan ibadah bersama agar anak-anak kita itu bisa terbiasa untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua itu sekolah, budaya Islami seperti saat datang ucapan salam, lalu salam kepada guru dan guru teladan, program keagamaan aktif. Masyarakat dengan cara memakmurkan masjid atau kegiatan sosial berbasis Islam yang lain. Lalu media, menyediakan konten-konten Islami dan membimbing penggunaan media digital. Jadi kesimpulannya, kurikulum pendidikan Islam memberikan arah dan isi bagi proses pembelajaran. Lingkungan pendidikan Islam menjadi tempat nilai-nilai tersebut dihidupkan dan diterapkan. Keduanya saling melengkapi. Kurikulum tanpa lingkungan yang mendukung akan sulit berhasil. Untuk membentuk generasi muslimah itu dibutuhkan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan media sosial. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam menyampaikan materi maupun kesalahan dalam pengucapan. Saya Agus Robi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.